Berapa banyak kehidupan yang penuh potensi telah kamu lihat hancur? Orang-orang yang cerdas, berbakat, dan memiliki masa depan yang cerah. Namun mereka jatuh. Karena dorongan hati. Karena amarah. Karena kecemasan. Karena tidak mampu mengendalikan diri. Karena tidak sanggup memimpin dirinya sendiri. Kebenarannya menyakitkan. Siapa yang tidak bisa menguasai dirinya, akan dikuasai oleh segalanya. Hubungan hancur. Karir berantakan. Orang-orang yang menyesal seumur hidup. Semua itu hanya karena mereka tidak tahu apa yang akan aku tunjukkan dalam video ini. Tetapi mereka yang mempelajari seni mengendalikan diri. Mereka yang menerapkan prinsip-prinsip stoik yang akan aku ajarkan di sini. Benar-benar bisa mengubah arah hidupnya. Itulah sebabnya kamu harus menonton video ini sampai selesai. Karena kamu bisa menghindari tragedi, atau lebih baik lagi, membangun kehidupan yang kuat, bijak, dan tak tergoyahkan. Aku Adriano, dan sudah lebih dari 10 tahun aku mempelajari serta mempraktikkan filsafat stoik. Filsafat ini menyelamatkanku di saat-saat ketika aku hampir kehilangan segalanya. Sekarang, aku mengajarkan orang-orang biasa untuk mengubah hidup mereka menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Prinsip yang membentuk para pemimpin, filsuf, atlet, bahkan kaisar. Dan dalam video ini, aku akan membagikan 4 landasan utama dari filsafat stoik yang bisa mengubah hidupmu, dari dalam keluar. Pernahkah kamu menyadari bagaimana satu emosi yang tidak dikelola dengan baik bisa menghancurkan semua yang telah kamu bangun? Seperti dalam sekejap, amarah, ketakutan, atau kecemasan mengambil alih hidupmu. Dan yang paling buruk, kamu bahkan tidak sadar itu sedang terjadi. Berapa kali kamu menyesal karena bicara terlalu banyak, bertindak tanpa pikir panjang, atau membuat keputusan saat kamu sedang emosional? Ini terjadi pada kebanyakan orang. Dan yang lebih menakutkan, bagi banyak orang, reaksi emosional semacam itu bukan pengecualian. Itu sudah menjadi pola hidup mereka. Filsuf stoik Epictetus berkata, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentangnya. Artinya, yang menghancurkanmu bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kamu merespons kejadian itu. Disinilah letak inti dari penguasaan diri, kemampuan untuk tidak terbawa emosi ketika dunia mendorongmu ke tepi jurang. Ilmu saraf modern membuktikan hal ini. Studi dari Universitas Yale menunjukkan bahwa orang-orang yang melatih kontrol diri secara emosional dapat secara signifikan mengurangi risiko membuat keputusan impulsif, terutama dalam situasi penuh tekanan. Dan ini bukan tentang menekan emosi. Ini tentang memilih dengan sadar bagaimana meresponsnya. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang kamu kenal menjauh dari keluarganya karena pertengkaran yang meledak dalam kemarahan? Yang kehilangan pekerjaan karena ledakan emosi? Yang merusak hubungan karena tidak bisa menahan rasa cemburu atau ketidakamanan? Mungkin kamu pun pernah mengalami itu. Atau bahkan sedang mengalaminya sekarang. Inilah saat ketika filsafat stoik menunjukkan kekuatannya dalam kehidupan nyata. Ketika Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, menulis dalam catatannya, jiwa akan mewarnai dirinya dengan warna dari pikirannya. Ia sedang menyampaikan sesuatu yang sangat relevan sampai hari ini. Jika pikiranmu dipenuhi dengan keputusasaan, kemarahan, dan frustrasi, maka hidupmu akan mencerminkan itu semua. Tapi jika kamu melatih pikiranmu untuk tetap tenang di tengah kekacauan, maka duniamu perlahan akan berubah. Kita bisa belajar banyak dari kisah tokoh-tokoh dunia yang pernah mengalami masa gemilang dan keterpurukan. Lihat saja Jon Jones, seorang petarung yang dianggap sebagai salah satu bakat terbesar dalam sejarah UFC. Di dalam oktagon, dia hampir tak terkalahkan. Tapi di luar arena, dia justru sering kalah oleh dirinya sendiri. Pertengkaran, kontroversi, penyalahgunaan zat terlarang, penangkapan oleh pihak berwenang. Karir yang seharusnya bisa menjadi lebih besar dari legenda, justru dihiasi oleh naik turun yang disebabkan oleh satu hal, ketidakmampuan menguasai diri. Bakat tanpa kendali diri berubah menjadi penghancuran diri. Sekarang bandingkan dengan Nelson Mandela. Ia dipenjara selama 27 tahun karena ketidakadilan. Setelah dibebaskan, ia punya semua alasan untuk menjadi penuh amarah, ingin membalas dendam, menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Tapi tidak. Ia keluar dengan hati yang tenang dan tujuan yang dalam. Ia memaafkan mereka yang telah menyakitinya. Ia menyatukan bangsanya. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Itu adalah bentuk paling murni dari pengendalian diri. Mandela menjadi lambang perdamaian dunia bukan karena ia menekan kemarahannya, tapi karena ia mengubahnya menjadi kebijaksanaan.
Lalu bagaimana caranya kita menerapkan ini dalam kehidupan nyata? Semuanya dimulai dari satu hal sederhana, berhenti sejenak. Ya, sebuah jeda. Ketika amarah mulai naik, jangan langsung bereaksi. Ketika ketakutan mendominasi, jangan langsung ambil keputusan. Ketika seseorang memancing emosi, jangan membalas dengan cara yang sama. Lakukan seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, amati dorongan itu, tapi jangan langsung menuruti. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa para pemimpin yang mengembangkan kecerdasan emosional, termasuk kemampuan mengendalikan diri, lebih dihormati, mampu memimpin tim yang lebih bersemangat, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dan ini tidak hanya berlaku di tempat kerja. Ini berlaku dalam setiap hubungan, saat mengemudi, saat makan malam bersama keluarga, atau ketika menghadapi percakapan sulit dengan pasangan. Siapa yang bisa mengendalikan emosinya, dia akan menguasai keadaan. Dan tahukah kamu bahwa otak manusia hanya butuh waktu sekitar 90 detik untuk memproses emosi yang kuat? Artinya, jika kamu bisa menunggu selama 90 detik tanpa bertindak, dorongan emosional terbesar itu akan mereda dengan sendirinya. Kamu tahu rasa ingin mengirim pesan saat sedang emosi? Atau rasa ingin menyerah ketika merasa kecewa? Atau keinginan untuk meledak marah pada seseorang? Tahan dulu. Tarik napas. Beri waktu bagi akal sehat untuk mengambil alih kembali kendali. Karena di ruang kecil antara rangsangan dan reaksi, di sanalah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Pengendalian diri bukan berarti menjadi dingin atau tak berperasaan. Itu berarti kamu memilih dengan bijak. Kamu merasakan semuanya, tapi tidak membiarkan dirimu ditarik kemana-mana oleh emosi. Dan semakin sering kamu melatih ini, kamu akan makin sadar bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang melakukan apapun yang kamu mau, tapi tentang tidak menjadi budak keinginanmu sendiri. Dunia sekarang penuh dengan kecepatan, kebisingan, dan reaksi emosional yang berlebihan. Tapi siapa yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan, dialah yang menonjol. Dan lebih dari itu, dialah yang menang. Seperti kata Seneca, tak ada angin yang menguntungkan bagi pelaut yang tak tahu kemana tujuannya. Dan siapa yang tak bisa menguasai diri, akan selalu terombang-ambing. Tapi kamu tidak perlu seperti itu. Kamu bisa melatihnya. Kamu bisa berubah. Dan semuanya dimulai sekarang, dari keputusanmu yang berikutnya. Berapa kali kamu pernah berkomitmen pada sesuatu, lalu menyesal? Pernahkah kamu berkata, ya, padahal dalam hati ingin berkata, tidak? Berapa banyak janji yang sudah kamu buat untuk dirimu sendiri? Memulai pola makan sehat, berhenti membalas pesan dari seseorang yang menyakitimu, bangun lebih pagi. Namun akhirnya kamu sendiri yang melanggarnya? Kenyataannya adalah, sebagian besar dari kita tidak membutuhkan musuh, karena kita sudah cukup sering menghancurkan diri sendiri. Dan akar dari kebiasaan menyabotase ini sangat jelas, kurangnya penguasaan diri untuk menepati kata-kata kita sendiri. Seneca pernah berkata, sungguh memalukan bagi seorang pria jika kata-katanya melebihi tindakannya. Di zaman media sosial seperti sekarang, hal ini semakin sering terjadi. Kita mengumumkan perubahan dalam unggahan, menyatakan niat dalam keterangan, merancang rencana secara terbuka. Namun kita tidak mampu menepati bahkan keputusan-keputusan kecil dalam keseharian. Dan semua itu memiliki harga yang tidak terlihat, tapi sangat dalam. Setiap kali kamu tidak menepati apa yang kamu janjikan, terutama kepada dirimu sendiri, kamu sedang melatih otakmu untuk tidak mempercayai dirimu lagi. Dan ketika kamu tidak lagi mempercayai kata-katamu sendiri, segalanya mulai runtuh. Dalam kehidupan nyata, hal ini muncul dalam bentuk-bentuk seperti menerima undangan karena takut mengecewakan orang lain. Bertahan dalam hubungan karena keterikatan, padahal kamu tahu itu menyakitimu. Pergi ke suatu tempat karena tekanan sosial, bukan karena keinginan sendiri. Rasa lelah yang terus-menerus, merasa tidak punya waktu, tidak punya energi, seringkali berasal dari terlalu banyak iya yang kamu berikan kepada orang lain, dan terlalu banyak tidak yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Dan ini bukanlah bentuk kebaikan hati. Ini adalah kelemahan. Menguasai diri juga berarti belajar untuk mengatakan tidak dengan hormat, tapi tegas. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa terlalu sering mengatakan iya, bahkan ketika sebenarnya kita ingin mengatakan tidak, berkaitan dengan pola bernama people pleasing, yaitu dorongan kuat untuk menyenangkan semua orang. Pola ini memiliki dampak serius, kecemasan sosial, rasa kosong, dan persepsi negatif terhadap diri sendiri. Karena pada dasarnya, seseorang tahu bahwa dirinya sedang menjalani hidup yang bertentangan dengan kebenaran batinnya. Dan hidup dalam konflik dengan hati nurani sendiri adalah salah satu bentuk penderitaan paling diam-diam tapi menyakitkan.
Mari kita lihat dalam kehidupan nyata. Amy Winehouse adalah fenomena dunia. Suaranya tak tertandingi. Auranya tak tergantikan. Namun menurut orang-orang terdekat dan para penulis biografinya, Amy tidak mampu mengatakan tidak baik kepada orang-orang di sekitarnya maupun kepada dorongan dalam dirinya sendiri. Tekanan ketenaran, hubungan beracun, kecanduan, semuanya menyeretnya ke jalan kehancuran. Dan ia meninggalkan dunia ini terlalu cepat. Bukan karena kurangnya bakat, tapi karena kurangnya penguasaan diri. Di sisi lain, ada Keanu Reeves. Salah satu aktor paling dihormati di dunia. Bukan hanya karena perannya di layar, tapi juga karena sikapnya di balik layar. Ia menolak undangan dengan sopan, hidup sederhana, membantu rekan-rekannya dalam diam, dan menjaga privasinya dengan disiplin. Ia pernah menolak kontrak yang nilainya sekitar 750 miliar rupiah, demi menjaga integritasnya. Keanu tidak menjual dirinya. Ia tidak menyimpang dari jalan. Ia memiliki apa yang oleh para filsuf Stoa disebut eupatheia, hidup yang dipandu oleh emosi yang sehat, bukan oleh dorongan yang kacau. Itulah kebebasan sejati dari dalam diri. Dan kamu bisa mulai menerapkannya sekarang juga dalam hidupmu. Mulailah dari hal kecil. Jika kamu memutuskan untuk tidur lebih awal, tepatilah. Jika kamu memutuskan untuk tidak membuka media sosial selama 1 jam sehari, patuhi itu. Jika kamu hendak menolak undangan demi merawat dirimu sendiri, lakukan dengan tegas dan jelas, tanpa perlu banyak penjelasan. Karena setiap kali kamu menepati janji yang kamu buat untuk dirimu sendiri, sekecil apapun itu, kamu sedang memperkuat dirimu dari dalam. Ketika kata-katamu sendiri mulai memiliki makna yang sungguh berarti bagimu, dunia pun mulai memandangmu dengan cara yang berbeda. Kekuatan itu berkaitan erat dengan kepercayaan, dan kepercayaan tidak dibangun dari teori semata, melainkan dari tindakan nyata, satu pilihan pada satu waktu. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology, para peneliti menemukan bahwa individu yang mampu menepati komitmen terhadap diri sendiri, bahkan komitmen kecil, menunjukkan tingkat harga diri, produktivitas, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan menjadi kaku atau keras kepala. Ini soal menghargai diri sendiri. Dan ketika kamu menunjukkan bahwa kamu serius terhadap dirimu sendiri, orang lain pun akan bersikap sama. Epiktetos mengajarkan bahwa, barang siapa tidak setia pada dirinya sendiri, tidak akan setia kepada siapapun. Dan prinsip ini berlaku dalam segala hal. Jika kamu tidak sanggup berkata, cukup, ketika sesuatu melampaui batasmu, bagaimana bisa kamu mengharapkan orang lain untuk menghormatimu? Jika kamu terus-menerus menarik kembali keputusanmu sendiri, bagaimana kamu bisa membangun kehidupan yang kokoh? Penguasaan diri sejati dimulai saat kamu berhenti mengkhianati dirimu sendiri. Ketika kamu menetapkan bahwa ucapanmu adalah janji yang suci. Dan bahwa setia pada kata-katamu sendiri jauh lebih bernilai daripada menyenangkan semua orang. Ya, kamu mungkin kehilangan beberapa peluang. Ya, kamu mungkin mengecewakan beberapa orang. Tapi kamu tidak akan pernah kehilangan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, itulah yang membuatmu tetap utuh. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang menguatkanmu dari dalam. Karena mereka yang berani mengatakan tidak, sedang berkata ya pada hidup yang lebih jernih, lebih bermakna, dan lebih jujur. Apakah kamu pernah menyadari betapa seringnya orang menyalahkan orang lain saat sesuatu berjalan tidak sesuai harapan? Kebanyakan orang melakukan ini secara otomatis, bahkan tanpa sadar. Ketika sesuatu tidak berjalan baik di tempat kerja, maka atasan yang disalahkan. Ketika hubungan berakhir, maka pasangan yang disalahkan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, maka pemerintah, masa kecil, atau hal-hal eksternal lainnya yang menjadi kambing hitam. Ini nyaris menjadi kebiasaan. Dan mungkin kamu pun pernah melakukannya, sebagaimana kita semua pernah. Namun inilah kenyataan yang pahit. Semakin sering kamu menyalahkan dunia, semakin kecil kendalimu atas hidupmu sendiri. Filsuf Stoik, Epiktetos, tidak berbasa-basi ketika ia berkata, selama kamu menyalahkan orang lain atas masalahmu, kamu adalah budak. Ketika kamu berhenti menyalahkan, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kalimat ini memang seperti pukulan telak, tapi sebenarnya juga sebuah kunci. Karena begitu kamu memilih untuk bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, kamu juga mengambil alih kekuatan untuk mengubahnya. Inilah inti dari penguasaan diri, berhenti menyerahkan nasibmu ke tangan orang lain dan mulai menggenggam kemudi dengan keberanian. Dan ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang tanggung jawab.
Ada perbedaan besar antara keduanya. Menyalahkan membuatmu lumpuh. Tanggung jawab membebaskanmu. Ketika kamu berkata, ini salah dia, kamu menjadi terjebak. Tapi ketika kamu bertanya, bagian mana dari ini yang jadi tanggung jawabku, kamu mulai merdeka. Dan prinsip ini berlaku di semua bidang, keuangan, hubungan, kesehatan, dan karir. Menurut sebuah penelitian dari Asosiasi Psikologi Amerika, orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab internal menunjukkan tingkat kesejahteraan emosional, ketangguhan batin, dan pencapaian pribadi yang jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih mampu, maka berhentilah menunjuk jari pada orang lain. Charlie Sheen adalah contoh nyata dan sangat jelas dari hal ini. Selama bertahun-tahun, ia adalah salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di televisi Amerika Serikat. Namun karirnya runtuh. Terlibat narkoba, skandal, pertengkaran di depan umum, serta pernyataan-pernyataan impulsif. Dalam berbagai wawancara, ia kerap menyalahkan pihak lain, produser, studio, media. Namun ia hampir tidak pernah mengakui kesalahan atau tanggung jawabnya sendiri. Hasilnya, ia dikeluarkan dari proyek-proyek besar, kehilangan kontrak senilai sekitar 2,8 triliun rupiah, dan untuk waktu yang lama dijadikan bahan ejekan. Bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena ia menolak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sekarang mari kita pikirkan tentang Oprah Winfrey. Ia mengalami pelecehan saat masih kecil. Tumbuh dalam kemiskinan. Mengalami kondisi yang mungkin akan membuat banyak orang menyerah. Tapi ia mengambil keputusan yang berbeda. Ia memilih untuk tidak terjebak dalam peran sebagai korban. Ia memilih untuk mengambil kendali atas kisah hidupnya sendiri. Alih-alih berkata, aku tidak bisa karena masa laluku, ia berkata, justru karena masa laluku, aku harus berhasil. Hari ini, ia menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Bukan karena keberuntungan, tapi karena ia menolak memberikan kekuatannya kepada dunia luar. Keputusan seperti itu adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Ia hadir dalam momen saat sesuatu mengecewakanmu dan kamu memilih untuk bertindak daripada mengeluh. Saat kamu berhenti berkata, aku memang begini, dan mulai bekerja memperbaiki dirimu. Dalam setiap situasi ketika kamu berkata, mungkin aku bukan penyebabnya, tapi aku bertanggung jawab atas bagaimana aku meresponnya. Itu mengubah segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, kamu terlambat. Daripada menyalahkan kemacetan, kamu mengakui bahwa kamu seharusnya berangkat lebih awal. Kamu terlilit utang. Alih-alih menyalahkan tingginya biaya hidup, kamu melihat kembali kebiasaan pengeluaranmu. Kamu merasa lelah secara emosional. Daripada menyalahkan lingkungan, kamu mengakui bahwa kamu perlu menetapkan batasan yang sehat. Itulah perubahan dalam cara berpikir yang secara perlahan membentuk ulang masa depanmu. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis dalam catatannya, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini adalah salah satu pelajaran paling mendalam dari filsafat Stoik, membedakan apa yang berada dalam kendali kita, dan apa yang tidak. Saat kamu mulai fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, tindakanmu, keputusanmu, reaksi-reaksimu, kamu mulai memenangkan pertempuran di dalam dirimu sendiri. Dan di sanalah perubahan sejati dimulai. Psikologi positif telah membuktikan hal ini. Orang-orang dengan locus of control internal, yaitu mereka yang percaya bahwa mereka punya kendali atas hidupnya, memiliki kesehatan mental yang lebih baik, lebih mampu menghadapi tantangan, dan lebih sukses dalam mencapai tujuan jangka panjang. Karena mereka tidak membuang waktu untuk menyalahkan dunia. Mereka sibuk membentuk karakter mereka, memperbaiki arah, dan belajar dari kesalahan. Dan disinilah hal yang sangat penting muncul, tidak ada yang bilang ini akan mudah. Bertanggung jawab memang tidak nyaman. Ia menuntut kedewasaan. Ia mengangkatmu dari posisi korban dan menempatkanmu sebagai pemeran utama dalam hidupmu sendiri. Namun dalam jangka panjang, itu adalah satu-satunya posisi yang memberimu kekuatan sejati. Dunia mungkin tetap tidak adil. Orang-orang mungkin tetap mengecewakanmu. Tapi semua itu tidak harus menentukan siapa dirimu. Karena ketika kamu benar-benar mengerti bahwa segala sesuatu di luar kendalimu tidak layak mencuri kedamaian batinmu, saat itulah kamu menjadi tak tergoyahkan dari dalam. Ketika seseorang benar-benar berkomitmen pada hal-hal yang berada dalam kendalinya, ia menjadi sosok yang tak tergoyahkan dari luar. Inilah kekuatan yang senyap namun luar biasa,
Kekuatan dari seseorang yang berhenti menyalahkan dunia, dan mulai mengubahnya dari dalam dirinya sendiri. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak konflik yang bisa dihindari seandainya orang-orang memilih untuk lebih banyak diam? Berapa banyak pertengkaran yang berubah menjadi perpecahan besar hanya karena satu kata yang keliru? Dan berapa banyak peluang yang hilang hanya karena seseorang tidak tahu kapan sebaiknya menahan diri? Kita hidup di zaman di mana semua orang merasa harus berbicara, namun hanya sedikit yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Dalam situasi seperti ini, seorang pengikut prinsip Stoik akan bertindak dengan cara yang sangat berbeda. Ia bukanlah orang yang pendiam karena takut. Ia memilih diam karena menyadari bahwa diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Seneca pernah mengatakan, kebanyakan orang lebih peduli untuk berbicara daripada untuk hidup. Kalimat itu merangkum dengan tepat dilema zaman sekarang. Dorongan terus-menerus untuk menyuarakan pendapat, menanggapi, menjelaskan, membela diri, telah berubah menjadi jebakan. Ketergesaan dalam menyampaikan pendapat, tanpa benar-benar memikirkan maknanya, seringkali membawa kita ke situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita terlalu banyak menjelaskan, terlalu sering membela diri, terlalu gampang membuka diri. Dan dalam proses itu, kita menguras energi yang sebenarnya bisa dipakai untuk membangun, mengamati, merenung, atau sekadar hidup dengan tenang. Ilmu pengetahuan pun sudah mengakui dampak buruk dari paparan verbal yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Penelitian dari Universitas Michigan menunjukkan bahwa orang-orang yang terus-menerus berada dalam lingkungan yang bising dan kacau secara verbal cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi, bahkan penurunan fungsi kognitif dari waktu ke waktu. Artinya, semakin banyak kebisingan yang kamu serap dan hasilkan, semakin sedikit keseimbangan yang kamu miliki dalam dirimu. Diam bukan sekadar ketiadaan suara. Diam adalah kehadiran kejernihan. Berapa kali kamu menyesal karena percakapan yang terlalu panjang? Atau karena pesan yang dikirimkan secara spontan? Atau karena perdebatan kecil yang berubah menjadi jurang tak terjembatani? Hal-hal seperti itu terjadi setiap hari, pada siapa saja. Diam bukanlah bentuk pengecut. Diam adalah pilihan sadar. Ia adalah bentuk nyata dari pengendalian diri. Ia adalah ruang di mana kamu bisa mendengar orang lain, dan mendengar dirimu sendiri. Dalam ruang itulah, gagasan tumbuh dewasa, emosi menjadi tenang, dan kebijaksanaan mulai bertunas. Salah satu contoh yang sangat mencolok tentang seseorang yang membayar harga mahal karena tidak tahu kapan harus diam adalah Kanye West. Ia adalah seorang jenius musik, tak diragukan lagi. Namun, pernyataan-pernyataan spontan dan komentarnya yang tanpa saringan telah membuatnya kehilangan berbagai kontrak kerja sama, termasuk kesepakatan besar dengan nilai setara sekitar 8,7 triliun rupiah, dan juga mengubah citranya secara drastis. Bakatnya tetap luar biasa, tetapi persepsi publik terhadap dirinya berubah, semua karena kata-katanya. Setiap kali kamu berbicara, kamu menunjukkan siapa dirimu. Tapi ketika kamu terlalu banyak bicara, kamu juga menunjukkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diungkapkan. Di sisi lain, perhatikan Cristiano Ronaldo. Salah satu atlet terbesar sepanjang sejarah. Hidupnya penuh tekanan, tapi sangat jarang ia terlibat dalam kontroversi karena ucapannya. Ia berbicara dengan ketepatan, bertindak dengan fokus, dan diamnya berbicara lebih keras dari 1000 wawancara. Ini bukan strategi pemasaran. Ini adalah penguasaan diri tingkat tinggi. Ini adalah kecerdasan emosional yang diterapkan secara nyata. Ini adalah apa yang oleh para filsuf Stoik disebut sebagai soproshne, keseimbangan batin yang juga tercermin dalam keputusan untuk tidak mengucapkan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan seperti ini bisa diterapkan dalam momen-momen yang sangat sederhana. Ada yang mencoba memancing emosimu? Tarik napas dalam-dalam. Tahan sejenak. Diamlah. Jika sebuah percakapan mulai berubah menjadi konfrontatif, mundurlah sejenak. Jika ada keputusan besar yang harus diambil, carilah tempat yang sunyi. Dengarkan apa yang coba ditutupi oleh kebisingan dunia, intuisi dalam dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, dari 1000 kata yang diucapkan, hanya sedikit yang benar-benar penting. Tapi satu keheningan yang tepat bisa mengubah segalanya. Yang menarik, dia memiliki efek yang hampir seperti terapi. Ia bisa meredakan konflik. Ia memperlambat arus pikiran. Ia memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk menata ulang. Inilah mengapa praktik seperti meditasi dan kesadaran penuh makin diminati, karena mereka mengembalikan kita kepada sesuatu yang telah dikaburkan oleh hiruk-pikuk dunia modern, kesadaran akan diri sendiri.
Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa bahkan periode keheningan yang singkat namun disengaja mampu meningkatkan kejernihan mental dan mengurangi kecenderungan bertindak impulsif. Diam bukan berarti menekan perasaan. Tapi itu adalah pilihan bijak untuk menentukan apa yang layak diucapkan. Karena kadangkala, teladan lebih kuat daripada perdebatan. Karena kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam memenangkan argumen, tapi dalam kemampuan untuk mencegahnya. Karena keagungan seseorang lebih tampak dari cara dia merespons, bukan dari seberapa keras dia bersuara. Kamu bisa mulai melatih ini hari ini juga. Daripada langsung membalas pesan yang membuatmu kesal, tarik napas dulu. Daripada terlibat dalam debat yang tidak berguna di media sosial, tutup aplikasinya. Daripada terus menerangkan perasaanmu kepada semua orang, coba amati dulu. Karena orang yang tahu kapan harus diam, akan berbicara lebih kuat saat dia memutuskan untuk bicara. Keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah kehadiran. Dan semakin nyaman kamu berada dalam keheningan, semakin besar kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri, dan terhadap segala sesuatu di sekitarmu. Karena siapa yang mampu mengendalikan lidahnya, mampu memimpin hidupnya. Siapa yang mampu menguasai dirinya, akan mampu mengubah lingkungannya. Karena bukan dunia yang menentukan kedamaianmu, melainkan cara kamu meresponsnya. Bukan orang lain yang memegang kendali atas hidupmu, tetapi kamu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini secara mendalam, ketika kamu menerapkannya dalam pilihan-pilihan kecil setiap harinya, hidupmu mulai berubah. Tidak masalah di mana kamu berada saat ini. Jika kamu mulai hari ini, bukan besok, tapi hari ini, melatih penguasaan diri, kamu akan langsung merasakan dampaknya. Kamu akan tidur lebih nyenyak, merespons dengan lebih jernih, dan membuat keputusan yang lebih tegas. Karena filsafat stoik bukan sekadar teori. Ini adalah praktik. Ini adalah transformasi nyata. Ini adalah pembeda antara hidup secara otomatis dan hidup dengan kesadaran. Dan jika kamu sudah sampai di bagian ini, selamat. Kamu telah naik satu anak tangga. Tapi perjalananmu belum berakhir di sini. Video selanjutnya yang muncul di layar sekarang akan membawamu lebih dalam ke jalur kebijaksanaan stoik ini. Kamu akan memahami langkah berikutnya agar menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang kemarin. Terima kasih telah menyertaiku hingga titik ini. Aku Adriano, dan aku menantimu di video berikutnya.